Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Hadirin para jemaah, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya serta kuasanya mentakdirkan kita untuk bersama-sama berkumpul berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Para bapak dan para ibu yang dimuliakan Allah, kita akan baca surat Al-Buruj, surat Al-Buruj, was-sama'i dzatil buruj. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. Wal yawmil maw'ud. Wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud. An-nari dzatil waqud. Idhum 'alaiha qu'ud. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat
والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسماء ذات البروج. والسماء ini wawunya disebut wawu qasam. Wawu qasam, wawu sumpah, sama dengan was-sama'i yang ada di surat At-Tariq. Was-sama'i wat-tariq. Ciri bahwa waw itu waw sumpah, menunjukkan sumpah, yaitu kalimat setelahnya itu huruf akhirnya di kasroh ke i, bukan wassama'u tapi wassama'i. Ini dibaca i-nya itu karena diawali dengan qasam, sumpah. Wassama'i artinya langit. Zati itu kalau bahasa kita mah yang biasa menggunakan kata ber. Seperti manusia bernyawa, maksudnya manusia itu punya nyawa. Ya. Itu zati itu.
Dzati. Jadi dzati itu menunjukkan apa? Wassama'i dzatil buruj, menunjukkan bahwa langit itu berbintang, mempunyai bintang, buruj, busur, ya. Gugusan bintang, buruj. Nah, dalam surat Al-Furqan, tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruj. Nah, buruj yang menggunakan al hanya di surat ini yang ada alnya, al-buruj. Itu buruj itu gugusan bintang. Jadi Allah bersumpah dengan al-buruj, gugusan bintang. Ya. Karena gugusan bintang itu mempunyai keajaiban yang luar biasa. Mungkin kalau orang yang punya ilmunya tentang perbintangan ini bisa diurai ini. Saya tidak punya ilmunya, Pak. Bagaimana bintang itu? Tidak punya ilmunya, jadi tidak bisa menjelaskan. Ya. Yang pasti bahwa buruj itu gugusan bintang punya keajaiban yang luar biasa. Jadi berbagai keajaiban yang ada itu menunjukkan tentang kemahabesaran penciptanya gitu. Karena buruj itu, gugusan bintang itu termasuk salah satu makhluk Allah. Jadi kalau yang diciptakan itu luar biasa, maka menggambarkan betapa penciptanya itu sungguh agung, sungguh luar biasa. Ya, maha kuasa, maha tinggi ilmunya, maha bijaksana. Ya. Maha tinggi ilmunya. Kan kita kalau melihat sesuatu hasil produk apapun kalau bagus kan biasanya itu pinter amat katanya yang bikinnya gitu kan. Jadi dengan melihat makhluknya yang menakjubkan itu akan menggugah hati kita tentang keyakinan betapa yang menciptakan itu agung, tinggi ilmunya, ya, maha bijaksana, itu ilmunya maha tinggi. Allah maha tinggi. Ilmu yang ada pada kita masing-masing ini itu adalah pemberian dari Allah. Kita manusia tidak akan punya ilmu kalau saja Allah tidak memberikan ilmu itu. Makanya di dalam surat Al-Baqarah, subhanaka la ilma lana. Maha suci engkau ya Allah, kami tidak punya ilmu. Illa ma'allamtana. Punya ilmu sedikit itu karena engkau mengajari kami, kata kita. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau ya Allah al-alim, maha berilmu, maha mengetahui. Al-hakim, maha bijaksana. Nah, jadi Allah bersumpah dengan ciptaannya yang begitu luar biasa. Konon katanya bintang itu banyak sekali. Ada berapa, Pak? Mungkin lah yang tahu hitungannya. Malah ada bintang-bintang yang sangat jauh. Di samping yang nampak kelihatan itu ada yang sangat jauh. Sehingga jarak dari bintang yang jauh itu sinarnya bisa nyampai ke bumi itu ribuan tahun katanya, saya baca itu. Bahkan ada yang mengatakan miliaran tahun bisa sampai ke bumi itu. Saking jauhnya bintang. Ini Allah bersumpah dengan itu. Kemudian wal yaumil mau'ud. Ini juga sumpah Allah. Allah bersumpah dengan gugusan bintang. Allah bersumpah dengan al-yaumil mau'ud. Al-yaum itu hari. Mau'ud artinya yang dijanjikan. Artinya ada satu hari yang Allah telah menjanjikan pasti datangnya. Pasti terjadinya suatu hari itu. Maka yang dimaksud dengan suatu hari yang dijanjikan itu ahli tafsir menyatakan
bahwa menurut ahli tafsir antara lain Ibnu Abi Hatim telah menyampaikan satu hadis, kata Abi Hatim, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad bahwa Abi Hurairah radhiyallahu an berkata, kata Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, wal yaumil mau'ud, itu adalah yaumul qiyamah. Yaumul qiyamah, bahwa yang dimaksud dengan hari yang dijanjikan itu adalah hari kiamat. Yang menjanjikan itu siapa? Allah. Maka Allah tidak mungkin menyulayai janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Berarti kiamat itu pasti datangnya. Dikatakan dalam Al-Quran, inna sa'ata atiyatun, bahwa kiamat itu saat itu kiamat juga. Itu pasti datang. Jadi as-sa'ah, al-qiyamah sama. Yaumuddin itu kiamat. Yaumil mau'ud itu juga kiamat. Jadi pada hari kiamat itu hari yang dijanjikan. Kemudian Allah juga bersumpah dengan syahidin wa mashhud. Wa syahidin wa mashhud. Ini juga beraneka ragam mengartikan syahid. Secara bahasa, syahid itu yang menyaksikan. Syahid itu yang menyaksikan. Mashhud itu yang disaksikan secara bahasa. Wa syahidin, dan yang menyaksikan. Wa mashhudin, dan yang disaksikan. Jadi ini dari akar kata sin ha dal. Asyhadu juga dari satu akar kata yang sama dengan asyhadu. Asyhadu, saya bersaksi, gitu. Saya bersaksi. Jadi itu dari kata syahidah, yang semuanya itu punya arti hadir, melihat langsung, itu syahid. Tidak disebut jadi saksi kalau cuman katanya, tidak hadir kan? Harus ada di situ. Maka yang dimaksud syahid ditafsiri di sini yaumul jumu'ah. Sini salah satu penafsiran bahwa syahid itu yaumul jumu'ah. Ada juga yang menafsiri syahid itu malaikat, karena malaikat menyaksikan pada hari kiamat itu. Ada juga yang mengatakan bahwa syahid adalah Allah. Ada juga yang menafsirkan syahid itu manusia, menyaksikan pada kiamat itu. Gitu. Kalau di sini Ibnu Katsir menyatakan yaumul jumu'ah wa ma tala'at syamsun wa la gharabat ala yaumin afdalu min yaumil jumu'ah. Saking agungnya hari Jumat, maka disebut syahid. Bahwa hari Jumat itu begitu agungnya. Wa fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslim yas'alullaha fiha khairan illa a'tahu iyyahu. Seorang muslim ketika hari Jumat itu ada satu saat. Di hari Jumat itu ada satu saat, berarti tidak seluruh Jumat. Seluruh Jumatnya baik, tapi ada yang lebih baik di hari Jumat itu ada satu saat. Yang kalau seseorang muslim bertepatan dengan satu saat itu, tidak sebut saat itu kapan. Kalau bertepatan pada saat itu seorang muslim memohon kepada Allah kebaikan, illa a'tahu iyyahu, pasti Allah beri itu. Pasti Allah beri itu.
pas minta pada saat itu di hari Jumat adanya. Wala yasta'idzu fiha min syarrin, dan seorang muslim yang ketika itu mohon perlindungan pas tepat di saat itu, illa a'adzahu, Allah akan memberi perlindungan kepadanya yang minta itu. Maka Allah bersumpah dengan syahid, yang maksudnya hari Jumat. Itu menurut salah satu penafsiran. Kemudian masyhud, yang secara bahasa artinya yang disaksikan. Ada yang mengatakan itu kiamat, ada juga yang lain. Satu di antaranya yang tertulis di Ibnu Katsir di sini adalah Yaumu Arafah. Hari Arafah itu disebut masyhud. Masyhud. Itu semua itu yang agung ya, yang ciptaan Allah yang luar biasa. Arafah kan luar biasa. Ya, luar biasa. Nah, itulah syahid masyhud. Kemudian Allah menyatakan qutila ashabul ukhdud. Ini Allah mengisahkan tentang ashabul ukhdud. Ashabul ukhdud itu, ashab itu pemilik. Al-ukhdud parit. Jadi waktu pada zaman Nabi siapa yang Nasrani, Nabi Isa ya. Zaman Nabi Isa alaihissalam di sebuah negeri Najran itu ada banyak kaum Nasrani. Nasrani itu pengikut Nabi Isa. Yang meninggalkan agama nenek moyangnya. Beriman kepada Allah. Sebagian lain tidak meninggalkan. Tetap mengikuti ajaran nenek moyangnya. Tetap dalam keyahudiannya. Nah, kaum Nasrani ini kaum beriman kepada Rasulnya, yakni Isa alaihissalam. Nah, orang yang beriman inilah yang disiksa oleh mereka yang tidak beriman. Dengan cara apa? Dibuatkan parit. Ini ukhdud ini, parit. Buat parit, kemudian dibikin semacam tembok gitu, apa sih namanya, digali terus dibangun gitu ya. Di situ dikasih api, menyalakan api. Nah, orang-orang yang meninggalkan orang-orang yang beriman tadi dipaksa oleh mereka supaya meninggalkan imannya, supaya murtad. Jangan sampai iman kepada Rasulnya Pak Isa. Nah, yang tidak mau itu disiksa dengan dilemparkan ke api, itu dibakar. Disaksikan oleh mereka-mereka yang tidak beriman. Nah, jadi itu baik yang membuat parit maupun yang hanya duduk-duduk bersenang-senang melihat penyiksaan itu, atau yang dengan sukarela hatinya dengan adanya itu disebut ashabul ukhdud. Ashabul ukhdud. Nah, itu kata Allah qutila ashabul ukhdud. Maksudnya qutila itu dihancurkan. Ya. Dibikin menderita kelak pada hari kiamat itu. Ya. Qutila ashabul ukhdud.